Bapa, inilah pengakuan dari hati kami yang paling dalam di hadapan Engkau, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam keberadaan kami, Engkau selalu beserta kami. Bila hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang bersama-sama sebagai suatu keluarga besar jemaat Tuhan GKA Sion Denpasar Bali. Itu karena anugerah Tuhan. Segala puji hormat yang sudah kami naikkan kepadamu, kami percaya Tuhan menerima. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati kami. Engkau tahu keberadaan kami, pergumulan hidup kami, apa yang sedang kami alami saat ini. Sekiranya firman yang akan kami dengarkan boleh menyentuh hati kami. Boleh menegur kami ketika salah. Boleh menguatkan iman kami. Tolong rapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Sekiranya apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jam pemberitaan firman dari awal hingga selesai kami serahkan kepada Allah Immanuel yang senantiasa beserta kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah pada kami. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saya bersyukur pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, bisa beribadah bersama di tempat ini. Saya baru pertama kali datang melayani di GKA Sion ini. Karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya pun ingin dikenal dan disayang. Nama saya John Ri Ferdinand Kale dari GKA Agape Surabaya. Dalam pelayanan tukar mimbar ini saya dipercayakan untuk datang melayani di tempat ini. Ya. Dan tema yang diberikan, Yesus penolong yang setia. Saya sudah berumah tangga, saya punya anak 2 laki-laki, yang satu bernama Deo, yang kedua namanya Steo. Ya, mereka karena belum liburan jadi nggak bisa berlibur ke Bali. Mungkin nanti satu saat. Ya, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-24 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saya ajak Bapak Ibu untuk membacakan bersama-sama. Mulai dari Satu Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman yang besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Berbahagia kita yang boleh membaca, merenungkan, dan lebih berbahagia yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara merasakan dalam situasi yang di mana saudara benar-benar membutuhkan pertolongan? Mungkin saat keadaan yang mendesak, ketika saudara bingung harus berbuat apa, tidak tahu berbuat apa. Dan saudara pun di dalam kekuatan itu terbatas, tidak ada kemampuan untuk menolong diri sendiri. Nah, dalam momen seperti itu, kepada siapa biasanya Bapak Ibu berharap dan meminta pertolongan? Saya bertanya seperti ini karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan, pergumulan, kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghindari itu. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 itu, penderitaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan realitasnya kita bisa lihat hari-hari yang kita lalui. Ada orang yang begitu menanggung beban yang berat. Sulit sekali dia merasa menjalani hidup ini. Ada yang melewati tahun ini dengan air mata karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang menghadapi tekanan ekonomi yang sulit yang sepertinya kok tidak ada ujungnya. Ada orang tua yang memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya dengan hati yang begitu cemas. Ada yang sedang bergumul di dalam sakit fisiknya, mentalnya. Dan ada yang merasa sendirian dan merasa kok saya ini tidak dianggap ya. Saudara, pergumulan-pergumulan ini dihadapi oleh kehidupan kita di dalam dunia ini. Seringkali kita melihat orang tampak itu dari luar ya baik-baik saja ya, kelihatannya baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu
pergumulan apa yang sedang dia gumulkan di dalam hatinya yang tidak bisa kita lihat. Mungkin kita datang duduk, bernyanyi. Tapi ada dalam hati kita yang kita tidak tahu. Bergejolak di dalam hati kita. Yang belum mungkin kita selesaikan. Di dalam pergumulan itu. Kadangkala muncul pertanyaan-pertanyaan yang jujur di dalam hati kita. Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Apakah Tuhan itu masih peduli dengan saya ya? Apakah Tuhan masih menyertai saya? Saya sudah terpuruk seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam hati kita. Bertanya-tanya. Dan hal seperti itulah yang dialami oleh jemaat yang menerima surat 1 Petrus ini. Mereka sedang bergumul di dalam penderitaan yang mereka alami. Bukan karena kesalahan mereka. Tetapi karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka itu sedang ditindas. Mereka dicemooh, difitnah, ditekan secara sosial, politik. Dalam berbagai macam peristiwa yang mereka alami. Dalam bertarung dengan iman mereka kepada Tuhan. Rasul Petrus memberikan arahan. Dan menunjuk mereka melihat kepada Kristus. Kristus bukan guru yang jauh yang hanya sekedar menasihati dari jauh. Tapi Yesus adalah penolong yang setia. Apa yang kalian alami, gumulkan saat ini dalam penderitaan, Yesus telah melewatinya. Dan dia tahu, dia sangat mengerti. Bapak Ibu, ada seorang anak bersama 4 temannya mau pergi untuk berenang. Ya, mereka senang sekali. Liburan, mau perginya itu kejang. Kakinya kejang. Lalu dia berteriak, tolong, tolong. Minta pertolongan. Nah, teman yang pertama itu membuang buku. Ini buku tentang cara bagaimana menyelamatkan diri dari tenggelam. Teman yang kedua memberikan ban, pelampung. Ambil ini, peganglah, pegang kuat-kuat, maka engkau akan selamat. Teman yang ketiga itu duduk berlutut di kolam, lalu komat kamit. Ya komat kamit. Ternyata dia berdoa untuk temannya ini bisa selamat. Namun teman yang keempat langsung terjun ke dalam kolam. Langsung meluk temannya itu. Membawa ke samping. Memberikan pertolongan. Lalu membawa ke rumah sakit. Nah Bapak Ibu. Dari keempat sahabat ini. Mana yang menjadi penolong yang sejati? Mana? Ya pasti yang terjun ke dalam kolam, ya, mengangkat temannya ke samping menyelamatkan dia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekedar hanya ngomong-ngomong doang. Tapi Tuhan Yesus itu datang masuk dalam kolam kehidupan kita.
Dia mengerti, memahami kondisi kita. Dia mengangkat kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Bukan teori. Bukan hanya ngomong atau doa tanpa tindakan. Yesus masuk terjun dalam pergumulan. Saudara, dari dua bagian firman Tuhan hari ini, kita menemukan 3 wujud kesetiaan Kristus dalam menolong kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Yesus setia dalam menanggung penderitaan kita. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 21 yang kita baca tadi. Ketika kita membaca bagian pertama dari firman Tuhan ini, ada satu kalimat yang langsung meneguhkan hati kita kalau kita perhatikan. Yaitu ayat 21 dikatakan, Kristus telah menderita untuk kamu. Kristus telah menderita untuk kamu. Kata untuk kamu. Itu menunjukkan bahwa penderitaan Yesus bukanlah kecelakaan. Penderitaan Yesus bukanlah tragedi. Bukan suatu yang terjadi begitu saja. Tidak. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih yang ditunjukkan secara sengaja dalam kehidupan kita. Karena ia masuk ke dalam dunia ini. Dia ingin menyertai kita, menolong kita dalam pergumulan-pergumulan kita. Karena itu saudara, Petrus ini menulis kata-kata ini kepada orang-orang yang percaya, yang sedang menderita karena iman mereka. Bahkan dikatakan kepada hamba-hamba, mereka diminta supaya tunduk bukan hanya kepada Tuhan yang baik, tetapi Tuhan yang bengis. Juga engkau harus tunduk. Saudara, kalau saudara mengalami hal itu, bisa bertahan berapa lama? Sudah berbuat baik, sudah kerja keras, tapi kok ditindas, sudah ditekan dan lain sebagainya. Kadang terasa kok tidak ada yang benar sih. Tapi ini nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat. Bahwa engkau harus tetap menghormati siapapun dia. Artinya apa saudara? Artinya penderitaan itu bukan hanya menimpa orang jahat. Bahkan orang yang hidup benar pun itu tidak terlepas dari penderitaan. Mengapa demikian? Kenapa orang jahat, orang benar sama-sama menghadapi penderitaan? Yang pertama itu saudara, karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Kita di dalam dunia ini akan menemukan yang namanya ketidakadilan. Mau cari keadilan di mana? Sulit sekali saat ini itu mendapat keadilan. Meskipun di pengadilan. Ya. Sekarang ini banyak kekerasan, banyak penindasan, penyakit, banyak air mata di mana-mana, orang yang menderita, kadang sudah hidup bertahun-tahun lamanya, ternyata ada yang menggugat tanahnya karena dia nggak berpikir untuk membuat sertifikat, ada yang memalsukan, banyak hal. Mengadu kemana? Tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang peduli. Karena kebanyakan manusia itu menolong hanya dengan motivasi tertentu. Tidak ada istilahnya, tidak ada makan gratis. Itu pasti pertolongan manusia itu terbatas. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, kan Tuhan menciptakan Adam itu sebagai penolong. Ya. Sepadan, artinya mereka sama-sama saling menolong. Tapi ketika Hawa digodai oleh iblis, dia jatuh dalam dosa. Dan Adam pun jatuh dalam dosa. Sehingga apa? Pertolongan mereka itu terbatas. Tidak sempurna lagi. Karena itu Tuhan menyediakan penolong.
yang Parakletos, penolong yang setia. Saudara, kalau saat ini kita mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Engkau akan kecewa. Karena itu andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Nanti udah cari sana sini. Baru gak dapat, oh Tuhan. Harusnya di awal itu, Tuhan tolong saya. Ketika kita minta, Tuhan tolong saya. Kadang kita tidak cerita masalah kita ke orang lain. Orang bisa tolong kita. Orang bisa tolong kita. Tuhan bisa gerakan hatinya. Ketika kita gak punya uang, orang bisa gerakan hati. Tidak tahu kok bisa kasih uang gitu. Ketimbang kita sudah cerita kemana-mana gak dapat. Malu sendiri. Seperti itu. Kadang kita itu buat Tuhan, kalau tidak bisa, baru kita minta Tuhan tolong. Kita harus bersadar bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Lewat mungkin manusia. Bisa secara langsung Tuhan menolong. Bisa Tuhan pakai orang di sekeliling kita. Bahkan orang yang tidak kenal pun Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan. Tidak ada. Orang kaya, orang miskin, orang tua, anak-anak, pejabat, pelayan hamba Tuhan, pasti pernah merasakan. Saudara, kita melihat bahwa di tengah situasi yang terjadi dalam bermacam-macam persoalan, Petrus itu mengarahkan jemaat supaya lihat loh Kristus. Kristus itu juga pernah mengalami ketidakadilan. Jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami. Kita belum pernah diludahi mungkin. Yesus pernah diludahi. Dari lahirnya, Yesus sudah lahir di kandang yang hina. Dibaringkan di palungan. Saudara, pasti ketika kita punya anak, kita memberikan yang terbaik. Ya. Menyediakan tempat, kalau punya uang, dan lain sebagainya yang terbaik. Jangan sampai dilahir di kandang. Di tempat yang gak steril. Seperti itu. Yesus alami itu sejak lahir. Waktu bayi dia diancam akan dibunuh. Dia harus mengungsi. Saudara, sampai matinya. Kadang Yesus itu tidak terlepas dari namanya penderitaan. Namun kenapa dia kuat? Karena dia tahu bahwa Allah Bapa itu selalu menolong, menyertai. Itu hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau dia berdoa di taman Getsemani, memang dia punya keinginan. Tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Nah, kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan pun demikian. Kita berkata kita anak-anak Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak meletakkan diri sebagai anak. Kita kadang-kala mendikte Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak berikan saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau gini dan itu. Akhirnya hidupnya selalu dipimpin oleh dirinya sendiri dan mengalami keterpurukan. Akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Karena dia nggak mau. Tuhan mau tolong. Nggak mau. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi salah besar kalau kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengerti penderitaan saya. Tuhan sangat mengerti, memahami kita. Bahkan Tuhan lebih mengerti siapa kita ketimbang kita mengerti diri kita sendiri. Tuhan lebih paham. Dia tahu perasaan.
Dia tahu apa yang sedang kamu pikirkan, kamu alami, kamu rindukan itu. Tuhan sangat tahu. Saudara, Petrus menegaskan bahwa ketika kita tetap berbuat benar, meskipun mengalami penderitaan, itu bukanlah kegagalan iman. Bukan kegagalan iman, tetapi bukti bahwa Tuhan sedang bekerja memurnikan kita. Penderitaan yang kita alami ini kesempatan untuk kita bertumbuh semakin mirip Kristus, mengalami pertolongan Kristus secara nyata. Ketika kita berkata, Tuhan akan tolong sepenuhnya. Karena ketika Tuhan tolong kita, kita merasa berpikir bahwa, oh karena saya pintar, oh karena saya yang bekerja keras, mendapatkan, oh karena saya. Padahal itu Tuhan. Itulah, kadang-kala kita tidak merasakan itu karena kita merasa kita yang buat ini dan itu sehingga bisa mendapatkan itu. Saudara, saat kita mengalami ketidakadilan, ingatlah bahwa Yesus memahami karena ia telah melewatinya lebih dulu. Ketika kita lelah, hampir menyerah, ingatlah bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan diri kita sendiri. Tidak pernah, saudara. Kalau mungkin teman, sahabat, ketika kita jaya, ketika kita punya ini dan itu, mungkin dia dekat. Ketika kita diizinkan Tuhan dapat masalah, tidak ada apa-apa, dia pergi. Tapi Tuhan tidak. Kondisi apapun, sakit maupun tidak, senang maupun mungkin kita lupa Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan kan, kita buka hati, terima Tuhan dalam hati kita. Itu bukti bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, hanya posisinya. Kita meletakkan kita di atas. Bukan Tuhan. Saudara, menjelang Natal, kita sudah nyalakan lilin pertama Advent. Mari kita melihat bahwa penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan itu menopang kita. Tuhan itu bekerja menolong kita. Yesus adalah penolong yang setia. Bahkan dalam penderitaan yang paling dalam, Yesus sanggup menolong kita. Kalau kita tidak percaya, kita berdosa. Kita meremehkan Tuhan. Karena itu harus sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan sungguh sangat mengerti apa yang sedang kita derita. Hal yang kedua, saudara, bahwa Yesus setia dalam menebus dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 22-24, bagaimana Petrus menegaskan di ayat 22 itu bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Jadi di sini mau dikatakan bahwa kesempurnaan Yesus itu menjadi dasar satu-satunya yang layak menebus dosa manusia. Dia bukan hanya teladan moral, tapi adalah anak Allah yang kudus, yang murni, tanpa cacat celah. Dia datang ke dalam dunia yang gelap ini, bukan sekedar menasehati kita, tetapi untuk memikul dosa manusia yang manusia sendiri tidak mampu untuk memikulnya. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua umat manusia berdosa. Harus ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang bisa menyelamatkan. Dan dia hanyalah Yesus Kristus, satu-satunya pribadi. Dia yang datang ke dalam dunia harus menjadi manusia, sama seperti manusia. Dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Mungkin kita berkata bahwa Allah kan maha kuasa. Ya, gak perlu datang repot-repot menderita. Tinggal cling-cling. Kayak jin gitu ya. Aman. Kan maha kuasa.
Tidak, saudara. Upah dosa itu maut. Harus ada proses penderitaan yang luar biasa. Makanya dosa itu, saudara, berat sekali. Makanya ketika Yesus itu datang ke dalam dunia, dia mau menanggung segala dosa-dosa kita. Itu harusnya mendorong kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara pernah disakiti orang kan? Rasa sakitnya itu enak atau tidak? Tidak enak. Ketika Yesus sudah datang menebus kita, kita masih hidup di dalam dosa, berbuat dosa. Kita berpikir, oh nanti Tuhan ampuni ya, nanti itu mempermainkan Tuhan. Kita harus didorong untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus memutuskan hubungan dengan dosa. Kita harus hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Hidup baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Status kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya ketika kita bertarung dengan iman. Di dunia pekerjaan, studi, sekolah dan lain sebagainya. Ada orang yang berbuat curang atau mau korupsi dan lain sebagainya. Kadangkala kita disingkirkan. Kalau kita semakin ikan Tuhan, firman Tuhan selalu menyiang-nyiang, jangan. Tapi iman ya, jangan tapi iman. Kalau kita nggak ikut, waduh kita dibilang sok suci, seperti itu. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang demikian. Tapi itu ujian. Apakah kita mau menyakiti hati Tuhan? Orang yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Ataukah karena masalah itu kita mau jalan lurus, tidak mau menyimpang. Makanya kita di dalam firman Tuhan, tolong Tuhan jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Luruskanlah jalanku. Karena itu lihatlah Tuhan. Tuhan mengerti, memahami godaan itu seperti apa, itu Tuhan sangat paham. Tuhan sangat mengerti. Tergiur dan lain sebagainya. Saudara, dosa menuntut harga yang sangat mahal. Harga itu dibayar oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia harus menderita fisik, dicambuk, harus mencucurkan darahnya untuk kita. Tujuan Yesus bukan hanya agar kita diampuni, tetapi agar kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara, Tuhan ingin supaya kita menghargai penebusan yang diberikan olehnya. Identitas benar-benar kita nyata di dunia yang rusak ini. Kita mau tunjukkan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa cari kemauan di dunia ini secara tidak benar. Namun di akhirnya seperti demikian. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan bahwa bilu-bilunya kamu sembuh. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi batin juga Yesus sembuhkan. Contoh di dalam Injil kita lihat bahwa Sakeus yang hidup dikuasai oleh keserakahan karena kesesatan moral. Perempuan Samaria yang terluka, dijauhi dan terpuruk, hubungannya hancur. Orang di Gerasa juga kerasukan hidupnya dikendalikan oleh kuasa gelap. Orang lumpuh yang tidak memiliki harapan untuk bangkit. Orang buta yang tidak bisa melihat jalan hidupnya. Orang yang menderita penyakit perdarahan 12 tahun. Tidak ada harapan. Para pendosa yang dijauhi masyarakat. Yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Semuanya orang itu tidak hanya menerima pertolongan sementara. Tetapi lebih dari itu mereka mengalami suatu yang luar biasa. Yaitu penebusan. Berubah secara total ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Sang penolong yang setia itu. Karena itu saudara di dalam ayat Yohanes 3 ayat 17 dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk mengalami dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Jadi saudara, tindakan Yesus ini mencermin bahwa penebusannya. Ya, dia datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus menolong Sakeus yang tamak. Yesus menolong perempuan Samaria yang terluka. Yesus menolong orang gerasa yang terikat oleh kuasa gelap. Orang lumpuh yang putus harapan. Dan orang pendosa yang dijauhi masyarakat. Saudara, karena itu datanglah kepada Tuhan. Dia menyelamatkan. Dia tidak menghakimi. Mungkin orang lain menghakimi, tapi dia ingin menyelamatkan. Hal yang terakhir, yaitu Yesus setia dalam menopang kelemahan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 itu, ayat 15 menegaskan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di sini dikatakan pakai kata simpateo, yang berarti bahwa Yesus merasakan dari dalam, bukan hanya dari luar. Dia tahu sedihnya, dia tahu lapar, dia tahu situasi yang di dalam perasaan kita. Karena dia pernah mengalami dicobai. Dia pernah mengalami hal yang ditolak, disalahpahami. Dia pernah alami. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu malu untuk mengakui semua kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dikatakan ayat 16 menegaskan bahwa ia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Jadi saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang. Ia tahu kapan kita membutuhkan kekuatan. Dia tahu kapan kita perlu diteguhkan. Kapan harus ditenangkan. Kapan harus kita diarahkan. Dia tahu itu. Tinggal kita menunggu dengan sabar waktunya yang terbaik. Ia menopang kita dengan hikmatnya yang sempurna. Saudara, kalau bertanya apa artinya Kristus menopang kelemahan kita? Artinya kita bukan hidup bebas, ya, tanpa masalah, tanpa kesedihan atau badai. Tetapi saudara, arti menopang kelemahan berarti ketika kita berada dalam titik lemah, itu Kristus hadir. Dia mengangkat kita, dia memberikan kedamaian kepada kita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kau akan mengalami kedamaian. Ada satu kisah nyata di mana seorang bernama Horatio Spafford ini adalah seorang Kristen yang setia. Dia pengacara. Dia seorang pengusaha yang sukses. Namun saudara, beberapa tahun saja dia mengalami kehidupan yang berubah. Penderitaan yang tidak henti-hentinya. Saudara, ia kehilangan anak laki satu-satunya. Anak laki satu-satunya. Karena sakit. Beberapa tahun kemudian, saudara, kebakaran besar di Chicago itu menghancurkan hampir seluruh kekayaannya. 2 tahun kemudian, dia mengutus istrinya. Mereka mau pindah ke Eropa. Namun karena masih ada tugas, dia menyuruh istrinya dan 4 putrinya supaya pergi lebih dulu. Namun saudara, dalam perjalanan kapalnya itu tenggelam. Dan 4 putrinya itu meninggal dunia. Hanya istri yang mengirim telegram, ya, dengan pendek kepada Horatio, save alone. Saudara, ketika Horatio menyusul istrinya, kapal yang dia tumpangi itu melewati lokasi tragedi di mana kaptennya memberitahukan posisi ini di mana kapal itu tenggelam. Saudara, di atas dek yang sunyi, dia menatap laut yang menelan anak-anaknya. Horatio berdiri dalam kesedihan di dalam diri seorang ayah. Namun di tengah air mata itu, Kristus menopang hatinya. Bukan sekedar penghiburan manusia, tetapi penghiburan dari Tuhan yang mengerti luka terdalam manusia. Dan di tempat itulah ia menulis sebuah lagu. It is well my soul
Itu lagu di dalam KPPK 328. Jiwaku tenanglah. Dia katakan, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku ingin manapun Tuhan menuntun jiwaku, 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 tenanglah, jiwaku, jiwaku, tenanglah. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang mendapatkan penderitaan bertubi-tubi bisa mengungkapkan tenanglah jiwaku kalau bukan karena Tuhan yang menolong. Kalau bukan karena Tuhan yang menopang. Saudara, inilah yang membedakan iman Kristen dengan dunia ini. Dunia memandang kelemahan sebagai kegagalan. Tetapi dalam Kristus, kelemahan adalah tempat di mana kasih karunia itu bekerja. Tidak mempengaruhi situasi, hatimu. Ketika Petrus berjalan di atas air, karena dia lihat situasi, dia tenggelam. Untuk dia tolong Tuhan. Kita harus pandang fokus kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Melihat ada 3 hal. Yesus adalah penolong yang setia. Yang pertama, ia menanggung penderitaan kita. Tidak ada air mata kita yang tidak dikenal olehnya. Yang kedua, ia menebus dosa kita. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dikuduskan oleh Tuhan. Yang ketiga, ia menopang kelemahan kita. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat untuk dipikul bersama. Karena itu, tidak ada penderitaan yang terlalu dalam. Tidak ada dosa yang tidak besar, yang terlalu besar, yang tidak diampuni oleh Tuhan. Apapun kondisimu, apapun kelemahan, Tuhan ada beserta. Menjelang tahun Natal 2025 ini, mari kita buka hati menyambut kedatangan Tuhan. Dia selalu memanggil kita, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita percaya dan mengandalkan dia? Ini saya Tuhan, tolong saya, berkati saya. Biar saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam situasi dunia yang sulit ini. Alamilah itu. Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, ketika kami lemah, Kristus menunjukkan kuasa. Ketika kami jatuh, Engkau menegakkan kami. Ketika kami bingung, Engkaulah yang menuntun kami. Kelemahan bukanlah alasan untuk kami jauh dari-Mu Tuhan. Tapi biarlah itu undangan untuk kami semakin mendekat, semakin mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Bapa di surga yang harus kami lakukan. Kami percaya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kami telah kami mengalami. Terpuji. Amin.